Alia hidup dalam rumah yang tampak tenang, tapi perlahan merenggut dirinya. Saat pencurian, kebohongan, dan kekerasan terungkap, ia dihadapkan pada pilihan terbesar hidupnya, bertahan dalam luka atau bangkit dan menyelamatkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah pasti ada hikmah yang tersembunyi, pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut dari celah-celah tirai ruang tamu rumah kecil yang ditempati Alia dan Reno. Dari luar, rumah itu tampak damai. Halaman rapi, pot bunga tumbuh subur, dan suara burung bercicit menyambut hari baru. Namun ketenangan itu tak pernah benar-benar terasa bagi Alia. Ia berdiri di dapur dengan apron lusuh yang sudah 2 tahun tidak ia ganti. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan. Tapi ada jeda-jeda kecil ketika pikirannya melayang ke masa lalu. Masa ketika Reno masih menjadikannya prioritas. Sebelum ada suara lain yang lebih didengarnya dibanding suaranya sendiri. Alia tersenyum kecil saat mendengar langkah kaki Reno turun dari tangga. Senyum yang ia harapkan bisa menyambut pagi dengan hangat. Tetapi Reno hanya melewati meja makan tanpa menatapnya. Ia duduk sambil membuka ponselnya, wajahnya datar. "Sarapan sudah siap, Mas," ucap Alia pelan. Reno mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti tembok yang semakin tebal memisahkan mereka. Alia menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu Reno tidak selalu seperti ini. Dulu, Reno adalah laki-laki yang suka menggandeng tangannya di tempat umum, yang selalu memastikan Alia makan lebih dulu, yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarnya bercerita. Tapi semua itu berubah sejak ibunya, Bu Ratna, mulai sering datang dan mengisi ruang-ruang di rumah mereka. Sosok Bu Ratna muncul di ambang pintu tanpa mengetuk seperti biasanya. Ia tinggal hanya beberapa rumah dari mereka. Dan bagi Bu Ratna, tidak ada batas antara rumahnya dengan rumah anaknya. "Reno, kamu sudah makan? Tadi ibu lihat kamu belum makan waktu di rumah," katanya sambil melirik ke arah meja makan. Tatapannya kemudian mengarah ke piring yang disiapkan Alia, seolah menilai apakah makanan itu layak atau tidak. "Iya Bu, ini lagi makan," jawab Reno cepat. Kali ini dengan nada lebih hidup dibanding saat berbicara kepada istrinya. Alia hanya menunduk, sambil mengaduk-aduk kuah sup di panci, padahal ia sudah mematikan kompor sejak tadi. Uap hangat yang dulu membuat dapur terasa nyaman, kini seolah menyesakan ruang bernafasnya. "Alia, kamu kan tahu Reno itu tidak cocok makan yang terlalu berminyak. Ini kok kamu buat seperti ini?" Komentar Bu Ratna tanpa ragu, mengambil sendok dan mencicipi sedikit makanan dari piring Reno. Padahal Alia memasak makanan itu berdasarkan permintaan Reno semalam. Alia mencoba tersenyum sopan. "Tadi Reno bilang ingin sup ayam yang... Ibu cuma ingatkan," potong Bu Ratna. "Kamu itu istri, ya harus lebih teliti. Jangan sampai karena masakanmu anak ibu sakit." Setiap kata Bu Ratna terasa seperti jarum halus yang menusuk pelan-pelan. Tidak menyakitkan secara langsung, tapi lama-lama bisa membuat seseorang berhenti merasakan apapun. Reno tidak membela. Dulu, Reno pasti memedeng tangan Alia dan mengatakan bahwa istrinya sudah berusaha. Sekarang ia hanya diam, seperti tidak ingin berada di antara dua perempuan yang penting baginya. Sayangnya, salah satu dianggap lebih penting daripada yang lain. Setelah sarapan selesai, Reno bergegas pergi tanpa menunggu Alia. Ia bahkan lupa mencium kening istrinya seperti kebiasaan mereka dulu.
"Mas, payungnya!" panggil Alia saat melihat rintik hujan mulai turun. Reno menoleh sebentar, mengambil payungnya tanpa berkata apa-apa, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, Bu Ratna berdiri menatap Alia. Tatapan yang sudah tidak asing lagi baginya. Tatapan yang seolah ingin mengatakan bahwa keberadaannya selalu kurang. "Kamu jangan bikin Reno tambah stres. Dia itu banyak pekerjaan. Kalau suasana di rumah ini gak nyaman, itu salah kamu. Mengerti?" Alia hanya mengangguk. Tidak ada alasan yang akan didengarkan. Setelah Bu Ratna pergi, rumah kembali hening. Sunyi yang tidak menenangkan. Sunyi yang mengingatkan bahwa meskipun ia tinggal di rumah sendiri, ia tidak pernah merasa memiliki tempat untuk bersandar. Ia menyentuh pipinya sendiri, merasakan sisa-sisa energi yang terkuras tanpa ia sadari. Ia berjalan ke meja makan dan mulai membersihkan piring yang belum sempat diangkat. Di tengah pekerjaan itu, pandangannya jatuh pada foto pernikahan yang terpajang di dinding. Mereka berdua tertawa lepas. Mata Reno menatap Alia dengan hangat. Alia memejamkan mata. "Mas, aku kangen kamu yang dulu," bisiknya lirih. Tapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan masa itu, setidaknya belum. Yang ia rasakan sekarang hanyalah tekanan halus yang terus menggelayut di bahunya, membuat setiap langkah terasa berat. Namun ia tetap berjalan, tetap bertahan. Karena ia percaya selalu ada alasan untuk sebuah perubahan. Hanya saja, ia belum tahu bahwa perubahan itu akan datang dengan cara yang jauh lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang semakin membuat Alia merasa rumah itu bukan lagi tempatnya. Tanpa pemberitahuan, Bu Ratna masuk kapan saja ia mau. Kadang pagi-pagi buta ketika Alia baru saja selesai sholat, kadang siang ketika Alia sedang mencuci. Bahkan pernah saat Alia sedang mandi, ia mendengar suara langkah kaki dan pintu lemari terbuka di kamar. Itu membuat jantungnya berdegup tidak karuan. Semua itu dilakukan Bu Ratna seolah ia memiliki kunci tak terlihat atas rumah anaknya. "Alia, kamu harusnya bersyukur ibu sering datang. Ibu cuma ingin memastikan rumah ini terurus," ucapnya suatu sore sambil menggeser vas bunga yang sudah Alia atur rapi. Padahal ketika Bu Ratna menyentuh sesuatu, justru rumah terasa seperti medan perang bagi Alia. Sudut-sudut yang ia rapikan selalu berubah. Lipatan handuk di kamar mandi berantakan. Bahkan, dapur sering tampak berbeda dari yang ia tinggalkan. Alia tidak pernah membantah. Ia hanya mengamati perubahan kecil yang tidak pernah ia minta, sambil menyembunyikan kegelisahannya seorang diri. Perasaan itu semakin kuat saat ia mulai kehilangan benda-benda kecil. Awalnya, lipstik sayangannya yang ia simpan di kosmetik pouch. "Mungkin aku salah taruh," gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun keesokan harinya, hilang lagi parfum kecil yang baru ia beli. Lalu uang receh yang ia sisihkan untuk belanja harian lenyap begitu saja dari dompet koin yang selalu ia taruh di rak. Ia menyentuh hak itu perlahan, mencoba mengingat apakah ia ceroboh atau ada sesuatu yang tak ingin ia akui. Hatinya terombang-ambing antara kecurigaan dan rasa takut dianggap menduduh secara sepihak. Saat Reno pulang, Alia memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, benda-benda di rumah sering hilang. Lipstikku, uang receh, parfum juga." Reno menghela nafas panjang, mengusap wajahnya yang lelah. "Alia, kamu tuh sering lupa. Jangan terlalu dipikirkan. Aku capek abis kerja. Jangan tambal masalah yang gak penting." Nada suaranya datar, membuat Alia mengatupkan bibir, menahan kata-kata yang menggumpal di tenggorokannya. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya bukan tipe pelupa. Ia terbiasa menata barang dengan rapi, mengingat letak semuanya, bahkan menyusun catatan belanja di buku kecil. Namun setiap kali Reno menunjukkan wajah tidak peduli, Alia selalu memilih diam. Ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apapun. Perlahan-lahan, ia mulai memperhatikan bahwa setiap kali Bu Ratna datang, barang-barang itu lenyap. Hanya kebetulankah? Ataukah kenyataan yang menyakitkan sedang mengetuk pintu kesadarannya? Alia tidak berani menyimpulkannya. Ia takut
Karena jika ia benar, itu berarti keluarga yang ia coba hormati selama ini melukai kepercayaan paling dasar sebagai manusia. Suatu siang, saat Alia sedang menyapu ruang keluarga, ia mendengar bunyi laci kamar terbuka. Suara itu begitu jelas seperti seseorang sedang terburu-buru menutup pintu tanpa ingin ketahuan. Alia menghentikan sapu di tangannya, berdiri mematung beberapa detik. Hatinya berdesir. Saat ia mendekat ke kamar, suara itu berhenti dan ia hanya menemukan pintu laci sedikit tidak rapat. Ada jejak lipstik merah di pengganan laci, bukan miliknya. Tangannya gemetar saat menyentuh pegangan itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Bu Ratna keluar dari kamar, wajahnya berpura-pura tenang, seolah tidak ada yang ia lakukan selain sekedar mengecek kebersihan. Kamar itu pengap. Kamu harus sering dibersihkan, Alia. Kamu ini susah sekali dirapikan. Katanya tanpa sedikit pun menyadari perubahan ekspresi Alia. Alia menggenggam ujung bajunya. Kalau ingin masuk kamar, bilang saya dulu, Bu. Kalimat itu keluar lebih lembut dari yang ia maksud. Tapi keberaniannya tumbuh meski kecil. Namun Bu Ratna hanya mendengus. Ini rumah anak saya. Ibu gak perlu izin kalau mau masuk. Jantung Alia serasa tenggelam. Rumah tempat ia tinggal, tidur, menyimpan kehidupan, ternyata dianggap bukan miliknya sama sekali. Setiap malam, ia berbaring sambil memandangi langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah perasaan dikhianati bisa muncul bahkan tanpa pengkhianatan besar. Kenyataannya memang begitu. Penghinaan kecil, penyangkalan atas privasi, hilangnya barang-barang sepele semuanya menumpuk seperti debu yang tidak pernah benar-benar bersih meski ia menyapu berkali-kali. Hingga suatu sore, ketika ia membuka dompet kecilnya dan mendapati uang belanja yang harusnya cukup untuk 3 hari, kini tersisa sangat sedikit. Ia duduk siilapi tanding dan memegang kepalanya. Air mata jatuh perlahan. Ia bukan menangis karena kehilangan benda-benda itu, melainkan karena ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Perlahan, diam-diam, tanpa ada yang peduli. Dalam diam itu hatinya berbisik. Ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Sesuatu yang akan menuntut keberaniannya lebih daripada menahan kekecewaan. Ia hanya belum tahu bahwa apa yang ia hadapi sekarang baru permulaan dari badai yang jauh lebih gelap. Siang itu, hujan turun perlahan. Rintik-rintik kecil yang biasanya menenangkan, tetapi bagi Alia justru membawa suasana muram yang tidak bisa ia jelaskan. Ia baru saja selesai mencuci baju, ketika teringat ingin memakai anting emas milik almarhum ayahnya. Anting itu jarang ia pakai. Bukan karena tidak suka, tetapi karena ia merasa benda itu begitu bernilai secara emosional. Ayahnya memberikannya pada malam sebelum ia menikah, sambil berkata, kalau suatu hari kamu merasa sendirian, ingat, kamu selalu punya rumah untuk kembali. Alia tersenyum getir mengingat kata-kata itu. Lalu ia menuju kamar. Laci meja rias yang selalu ia kunci dengan hati-hati, kini terlihat sedikit terbuka. Ia mengerutkan dahi. Saat pagi tadi ia bersiap-siap, laci itu jelas tertutup rapat. Bahkan ia ingat betul mendengar bunyi klik dari kunci. Perasaan asing menjalar pelan di dadanya. Ia menelan ludah, mencoba menolak pikiran buruk, lalu menarik laci itu perlahan. Seketika, napasnya tercekat. Kotak kecil berwarna biru muda yang menyimpan anting pemberian ayahnya tidak berada di tempatnya. Biasanya kotak itu berada di pojok kanan, tersusun rapi bersama perhiasan lain yang tidak banyak. Sebuah gelang perak, cincin emas lamanya, dan kalung sederhana. Namun sekarang, kotak itu bergeser ke tengah, terbuka dan kosong. Alia memegang kotak itu dengan tangan bergetar. Tidak mungkin, bisiknya. Ia mengaduk-aduk seluruh isi laci, berharap anting itu hanya terjatuh atau terselip. Namun yang ia temukan justru lebih buruk. Gelang peraknya ikut hilang, cincin lamanya entah kemana, dan kunci kecil laci itu berpindah posisi, seolah seseorang membukanya tergesa-gesa lalu menutupnya tanpa peduli kerapihan. Alia terduduk di kursi rias, mulutnya terbuka tanpa suara.
Hatinya terasa diremas. Anting emas itu bukan sekedar perhiasan, itu satu-satunya warisan dari ayahnya. Satu-satunya benda yang mengingatkannya pada masa ketika ia merasa dicintai tanpa syarat. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Namun semakin ia berusaha tenang, semakin deras air mata mengalir. Siapa yang masuk kamar? Siapa yang membuka laci ini? Pertanyaannya menggantung di udara, membawa ketakutan yang selama ini ia tekan rapat-rapat. Satu-satunya orang yang sering masuk tanpa izin hanya satu, Bu Ratna. Tetapi menuduh ibu mertua bukan hal yang mudah. Reno tidak pernah mendengarkan keluhannya selama ini. Bahkan jika ia menunjukkan betapa banyak barang kecil yang hilang, Reno selalu menganggap itulah hanya sendiri. Namun kali ini berbeda. Ini bukan lipstik atau uang receh. Ini benda sentimental yang tidak mungkin Alia lupa letaknya. Alia mulai memperhatikan hal kecil yang biasanya ia abaikan. Bau parfum yang bukan miliknya. Debu di tepi laci yang terhapus sebagian, seperti ada tangan yang menyentuhnya. Dan jejak gores kecil di kunci laci, seolah seseorang mencoba membukanya terburu-buru lalu menutupnya tanpa peduli kerapihan. Hal yang berasa mual, bukan karena kehilangan barang, tetapi karena ketakutan yang menyelinap perlahan. Rumah yang ia rawat, rumah yang ia bangun dengan cinta bersama Reno, kini bukan lagi tempat yang aman. Saat sore tiba, hujan mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang biasanya menenangkan. Tapi hari itu, aroma itu tidak memberi kedamaian apapun. Ali duduk di tepi tempat tidur sambil memegangi kotak kosong itu. Seperti memegang jasad kenangan yang dirampas darinya. Ali menyuka berbuat hati. Ketika Reno pulang, Ali mencoba mengumpulkan keberanian. Mas, anting dari ayah hilang, suaranya bergetar. Reno yang sedang mengganti baju hanya melirik sebentar. Hilang gimana? Kamu simpan di mana? Di laci meja rias. Lacinya kebuka. Beberapa perhiasan lain juga nggak ada. Ia berharap Reno berdiri, memeluknya atau setidaknya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Namun Reno malah tersenyum kecil sambil menggeleng. Kamu ini pasti lupa naro. Kamu selalu panikan kalau cari barang. Ucapannya terdengar renteng, seolah masalah itu sepele. Alia menggigit bibir. Mas, aku gak mungkin lupa. Sudah, potong Reno. Jangan buat masalah dari hal kecil. Besok kamu cari lebih teliti. Hal kecil. Hanya itu yang Reno lihat. Alia membalingkan wajah takut Reno melihat matanya yang memerah. Di dalam hatinya muncul rasa sesak yang sulit ditahan. Sebuah campuran marah, kecewa, dan takut. Ada sesuatu yang bergerak di balik ketidakpedulian Reno. Sesuatu yang membuat dinding kepercayaannya retak sedikit demi sedikit. Ketika malam tiba dan Reno tidur pulas, Ali duduk di lantai dekat meja rias. Lampu kamar sengaja ia padamkan, menyisakan cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela. Di bawah cahaya redup itu, ia membuka kembali laci yang kosong. Hatinya berbisik lirih, penuh luka. Ada yang mengambilnya, dan aku tahu aku tidak aman di rumah ini. Ketakutan itu tidak datang dalam teriakan besar. Ia datang dalam bisikan kecil yang perlahan menghantui langkah Alia. Dan itu adalah awal dari kegelapan yang mulai merambat masuk ke dalam kehidupannya tanpa bisa ia hentikan. Suatu malam, saat rumah sunyi dan jam dinding berdetak pelan, Alia duduk di tepi ranjang sambil memeluk lututnya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Rino. Seharian penuh ia menahan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan kecewa setelah menemukan perhiasan berharga dari ayahnya menghilang. Ia berharap, meski kecil, bahwa Rino kali ini mau mendengarkan dengan serius. Ketika Rino keluar dari kamar mandi sambil mengerikkan rambutnya, Alia memberanikan diri. Mas, aku mau bicara sebentar, ucapnya lembut. Rino menatapnya sekilas, lalu duduk di sampingnya. Apalagi? Kamu kelihatan murung dari tadi. Alia mengatur nafas. Perhiasan yang hilang itu, aku sudah cari ke seluruh rumah. Nggak ada. Anting dari ayah itu benar-benar hilang. Aku merasa ada yang ambil dan aku nggak nyaman, Mas.
Rino menghela nafas panjang, nada frustasi terdengar jelas. Alia, kamu tuh kenapa sih? Hilang barang sedikit saja, paniknya luar biasa. Kamu pasti salah taruh. Sudah, besok kita cari lagi. Aku nggak mungkin asal taruh. Aku selalu simpan di laci yang terkunci. Jawab Alia mencoba tetap tenang. Rino memijit pelipitnya. Kalau kamu nggak kunci dengan benar, itu salah kamu. Jangan bawa-bawa hal sensitif begini. Kamu yang ceroboh. Kata ceroboh itu menghantam Alia lebih keras dari yang ia sangka. Seolah semua usaha menjaga rumah, merawat suami, dan mengurus segala hal dianggap tidak berarti. Mas, aku cuma butuh kamu percaya sama aku, bisiknya. Namun Rino malah bangkit berdiri. Aku capek, Alia. Jangan bikin masalah yang gak penting. Ibu juga bilang kamu terlalu sensitif belakangan ini. Dada Alia terasa sesak. Hatinya seperti pecah menjadi serpihan kecil. Ia ingin menjerit, ingin mengatakan bahwa yang hilang bukan hanya perhiasan, tetapi rasa aman dan kepercayaannya. Namun, suara Rino yang dingin membuatnya kehilangan kata. Keesokan harinya, situasi bertambah buruk. Bu Ratna datang seperti biasanya, tapi kali ini dengan sikap yang lebih keras. Ia membuka lemari dapur, mengoreksi belanjaan Alia, dan mengatakan makanan yang dibeli Alia itu tidak berkualitas. Ia memindahkan semua bumbu, menyuruh Alia mencatat ulang daftar belanja sesuai standarnya. Bahkan mengatur jumlah uang belanja yang menurutnya pantas. Mulai sekarang, uang belanja biar ibu yang pegang. Kamu suka boros, katanya sambil memasukkan dompet kecil Alia ke dalam tasnya. Alia tersentak. Bu, itu uang saya untuk keperluan rumah. Ya makanya, biar nggak kamu habiskan untuk hal-hal yang nggak penting, jawab Bu Ratna tanpa rasa bersalah. Alia ingin membantah, tapi takut. Ia hanya berdiri mematung, merasakan tubuhnya gemetar pelan. Uang belanja itu hasil jerih payahnya berhemat. Namun, di mata Bu Ratna ia selalu salah. Ketika Rino pulang, Bu Ratna langsung mengadu. Ren, istrimu ini pengaturannya kurang rapi. Ibu bantu saja, jangan marah kalau ibu atur sedikit. Kesempatan untuk Rino membela Alia itu hilang lagi. Rino malah cenderung kecil, mengangguk. Terima kasih Bu, Alia memang butuh dibimbing. Alia menunduk, menelan rasa sakit itu sendiri. Dibimbing? Seakan ia anak kecil yang tidak mampu mengatur apapun. Beberapa hari berikutnya situasi menjadi semakin berat. Saat acara kumpul keluarga besar, Bu Ratna merendahkan Alia di depan saudara-saudaranya. Rumah Rino sekarang berantakan terus. Alia itu kurang teliti. Masaknya juga tidak sebagus dulu. Tapi ya mau bagaimana lagi, Ren sayang sekali sama dia, ucap Bu Ratna sambil tersenyum seolah sedang memuji. Beberapa orang tertawa kecil. Ada yang hanya tersenyum kaku. Alia berdiri di samping Reno. Wajahnya memanas, tangannya menggenggam erat baju di bawah meja. Rino hanya menepuk baunya sambil berkata, Ibu bercanda, jangan dimasukin hati. Tapi itu bukan candaan. Itu penghinaan halus yang menusuk langsung ke dalam dadanya. Saat pulang dari acara itu, Alia duduk di kursi mobil dengan tangan dingin. Rino sibuk dengan ponselnya seakan tidak menyadari bahwa istrinya di samping hampir menangis. Mas, aku gak suka ibu ngomong seperti itu di depan keluarga, ucap Alia pelan. Rino hanya mengangkat bahu. Ibu cuma peduli, kamu terlalu sensitif. Alia menutupkan keluar jendela. Jalanan tampak kabur oleh air mata yang ia tahan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Rumah bukan lagi tempatnya merasa aman. Suami bukan lagi sandarannya. Ibu mertua semakin mengontrol hidupnya sedikit demi sedikit, seperti tahli yang melilit tanpa suara. Dan ketika malam tiba, ia duduk sendirian di dapur. Hanya ditemani lampu kuning yang temaram. Ia meremas jari-jarinya sendiri mencoba mencari nafas di tengah sesak.
Dalam hening itu, ia sadar satu hal. Ia sedang kehilangan dirinya perlahan, dan tidak ada seseorang pun yang berusaha menghentikannya. Tekanan itu semakin menumpuk di dadanya, seperti awan gelap yang tidak menunjukkan tanda akan pergi. Dan jauh dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai mendorongnya pada batas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rekening Bank Alia awalnya terasa aman karena ia jarang sekali menggunakan rekening itu, kecuali untuk kebutuhan rumah tangga mendadak atau tabungan pribadi. Pagi itu, saat menunggu cucian selesai, ia membuka aplikasi bank di ponselnya hanya untuk memastikan saldo masih sesuai rencana. Namun matanya langsung membesar ketika melihat ada penarikan tunai di ATM sejumlah yang cukup besar dan waktunya persis saat ia berada di rumah sepanjang hari. Arya menahan napas. Tangannya tiba-tiba berkeringat, jantungnya berdegup lebih cepat seperti baru saja mendengar kabar buruk. Ia yakin benar dirinya tidak keluar rumah kemarin. Ia bahkan tidak meminjamkan kartu ATM pada siapapun. Kebingungan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia memeriksa riwayatnya 2 kali, 3 kali. Nominalnya sama, waktunya sama. Tidak mungkin ini salah sistem. Rasanya ada sesuatu yang mengendap di balik tulang rusuknya. Sebuah firasat yang selama ini ia berusaha abaikan. Kecurigaannya pada ibu mertua. Beberapa hari sebelumnya, Alia memang memasang kamera CCTV kecil di kamar, tepat di salah satu celah lemari pakaian. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mencurigai. Ia membeli kamera itu diam-diam setelah anting pemberian almarhum ayahnya hilang. Ia tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, terutama karena suaminya tidak pernah percaya ceritanya. Kini, dengan penarikan uang misterius itu, keberadaan CCTV tersebut terasa seperti keputusannya yang paling tepat. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi kamera itu. Video tersimpan otomatis dalam rekaman harian. Alia menggeser timeline perlahan hingga ke jam yang sesuai dengan waktu penarikan ATM. Nafasnya tercekak ketika melihat pintu kamar terbuka pelan-pelan. Sosok yang masuk membuat tubuhnya menegang. Bu Ratna, perempuan parubaya itu melangkah masuk dengan sangat santai seolah kamar itu adalah miliknya. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang. Lalu, tanpa ragu, ia langsung menuju laci yang berisi dokumen dan barang pribadi Alia. Tangan ibu bertua itu begitu cekatan. Ia mengobrak-abrik laci, menggeser amplop, membuka dompet kecil yang biasa Alia gunakan menyisipkan uang darurat. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, Bu Ratna meraih beberapa lembar uang tunai yang tersimpan di dalamnya. Tidak hanya itu, ia juga mengubah posisi laci, seolah mencoba membuatnya terlihat tetap rapi. Alia menutup mulutnya dengan tangan. Video itu terus berjalan menunjukkan setiap gerak-gerik Bu Ratna dengan detail yang membuat dada Alia terasa seakan ditikam berkali-kali. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan bahwa mungkin ia hanya berprasangka buruk. Ini adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Seketika tubuhnya gemetar, rasa takut, marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Ranjang, lemari, laci, semuanya terasa terkontaminasi oleh tangan orang yang diam-diam memata-matainya. Alia duduk dengan lutut lemas, punggung bersandar pada ujung ranjang. Ia ingin menangis, tetapi air matanya tidak keluar. Yang keluar hanya rasa getir yang menusuk tenggorokan. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia akan menjelaskan ini pada Reno, suami yang selama ini selalu menganggap ibunya tidak mungkin melakukan hal-hal buruk? Akankah Reno percaya atau justru ia yang akan disalahkan lagi? Keraguan itu membuat napasnya semakin pendek. Namun rekaman yang baru saja ia lihat jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini sudah bukan lagi masalah barang hilang kecil-kecilan. Ini sudah masuk ke ranah pencurian, ke dalam rumahnya, ke kamar pribadinya, ke barang-barang yang ia simpan dengan penuh percayaan. Alia merasakan hidupnya mulai memasuki titik berbahaya. Konflik yang dulu hanya berupa gejolak kecil, kini berubah menjadi ancaman nyata tepat di depan matanya. Dan lebih mengerikan lagi, ancaman itu datang dari orang yang seharusnya dihormati. Di dalam kamar yang sunyi, Alia mengamati layar ponselnya sekali lagi. Bukti itu seolah membakar telapak tangannya. Berat, panas, dan penuh konsekuensi. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak melihat. Sesuatu telah dimulai dan tidak ada yang tahu bagaimana nanti akhirnya akan melebar menjadi badai besar.
Alia menunggu Bu Ratna datang dengan perasaan yang bercampur aduk. Takut, marah, namun juga mantap. Ia tahu resikonya besar. Tetapi membiarkan semua ini terjadi tanpa bersuara hanya akan membuat dirinya semakin diinjak. Hari itu, ia duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponsel dengan rekaman CCTV tersimpan di dalamnya. Telapak tangannya dingin, namun hatinya berusaha tegar. Pintu rumah terbuka. Bu Ratna masuk tanpa salam, tanpa menatap Alia. Wanita itu langsung meletakkan tasnya di meja makan dan mengacak-ngacak kertas belanja yang belum sempat Alia rapikan. Alia menarik napas panjang. "Bu, boleh saya bicara sebentar?" Nada suaranya sopan, pelan tetapi jelas menunjukkan keseriusan. Bu Ratna menoleh dengan alis terangkat. Tatapannya sinis. "Kenapa? Kamu mengeluh lagi?" ujarnya sambil menyilangkan tangan. Alia menahan diri agar tidak terbawa emosi. "Saya cuma ingin menyelesaikan satu hal. Saya menemukan ada uang saya yang hilang. Dan saya menemukan penyebabnya." Ia mengangkat ponsel, membuka rekaman. Video itu diputar tanpa suara. Hanya visual, Bu Ratna masuk ke kamar, membuka laci, merogoh uang, lalu pergi seperti tidak terjadi apa-apa. Wajah Bu Ratna memucat sesaat, lalu berubah marah, sangat marah. "Apa maksudmu ini? Kamu merekam saya di rumah anak saya sendiri. Kurang ajar sekali." Pekiknya sambil menunjuk layar ponsel itu. Alia menggeleng. "Bu, saya hanya pasang kamera di kamar saya, bukan di tempat lain. Saya melakukannya karena saya sering kehilangan barang. Saya cuma ingin kejelasan." Bu Ratna membanting tasnya. "Kamu nuduh saya mencuri? Saya, ibu mertuamu. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Selama ini saya yang bantu kamu. Saya yang bereskan rumah ini. Kamu itu istri macam apa menuduh orang tua seperti ini?" "Saya tidak menuduh, Bu. Videonya jelas," jawab Alia dengan suara bergetar namun tetap tenang. "Tutup mulutmu. Kamu pikir saya butuh uangmu yang cuma segitu?" Bu Ratna berteriak lebih keras, sengaja menekan setiap kata agar terdengar menyakitkan. Alia terdiam. Ia berusaha tetap sopan meski hatinya hancur. "Saya cuma ingin mengerti, Bu." Teriakan Bu Ratna semakin keras, seperti mencari perhatian siapapun yang mendengarnya. "Kamu memalukan keluarga ini. Kamu wanita tidak tahu diri." Saat itulah pintu depan berbunyi. Reno baru pulang dari kantor, wajahnya letih namun langsung tegang mendengar suara ibunya. Ia menjatuhkan tas kerjanya dan menghampiri mereka. "Ada apa ini? Kenapa Mama nangis?" Reno langsung merangkul ibunya. Bu Ratna menangis keras, tangis yang dibuat-buat namun sangat meyakinkan. "Reno, istrimu ini nuduh Mama mencuri. Dia pasang kamera buat ngawasin Mama. Mama dihina, Reno. Mama dipermalukan." Reno menoleh cepat ke arah Alia. Tatapannya marah. "Alia, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memperlakukan Mama seperti ini?" Alia merasa perutnya seperti diremas. "Reno, dengar dulu penjelasan saya. Saya tidak menuduh sembarangan. Ada rekamannya. Mama masuk kamar kita." "Berhenti!" Reno membentak, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Wajahnya merah penuh emosi. "Kamu nih kenapa? Selalu saja cari masalah dengan Mama. Kamu gak pernah bisa hormati orang tua ya?" Alia terdiam. Ia ingin bicara tapi suaranya tercekat. "Saya cuma ingin mencari tahu siapa yang mengambil uang saya. Saya tidak bilang apa-apa sebelum ada buktinya." Bu Ratna langsung menangis lebih keras. "Kamu keras kepala, Ren. Mama sudah sabar sama dia, tapi dia malah memfitnahkan Mama begitu kejam." Alia bisa melihat senyum kecil yang tersembunyi di balik tangisan itu. Senyum kemenangan. Reno memegang kepala, frustrasi. "Alia, kamu minta maaf sama Mama sekarang. Jangan bikin masalah jadi makin besar."
Alia menatap suaminya. Mata yang dulu selalu memberikan rasa aman kini berubah menjadi mata asing yang menuduh dan tidak percaya. Reno, dengarkan dulu penjelasan saya. Saya tidak menuduh sembarangan. Ada rekamannya. Mama masuk kamar. Berhenti. Kamu ini kenapa? Selalu saja cari masalah dengan mama. Kamu nggak pernah bisa hormati orang tua ya? Kamu pasang kamera tanpa izin di rumah ini? Kamu rekam mama? Itu terlaluan, Alia. Reno maju selangkah, nadanya penuh tuduhan. Alia memeluk ponselnya erat-erat. Saya hanya ingin mencari tahu siapa yang mengambil uang saya. Saya tidak bilang apa-apa sebelum ada buktinya. Bu Ratna langsung menangis lebih keras. Kamu keras kepala, Ren. Mama sudah sabar sama dia. Tapi dia malah memfitnahkan mama begitu kejam. Alia bisa melihat senyum kecil yang tersembunyi di balik tangisan itu. Senyum kemenangan. Reno memegang kepala, frustrasi. Alia, kamu minta maaf sama mama sekarang. Jangan bikin masalah jadi makin besar. Alia menatap suaminya. Mata yang dulu selalu memberikan rasa aman kini berubah menjadi mata asing yang menuduh dan tidak percaya. Reno, kamu gak mau lihat videonya? Suaranya bergetar, hampir pecah. Gak perlu. Aku tahu mama gak mungkin melakukan hal yang kamu tuduhkan. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap tanpa ampun. Ruangan terasa sesak, napas Alia berat. Dadanya seperti dihimpit batu besar. Tidak ada yang mendengar penjelasannya, tidak ada yang mencoba mencari kebenaran. Kemarahan, sorakan, dan tuduhan semakin memenuhi udara. Pertengkaran itu terus memanas, suara-suara saling bertumpukan, dan tidak ada ruang bagi akal sehat. Hari itu, sesuatu dalam diri Alia retak. Retakan kecil yang akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan rumah itu, yang dulu ingin ia bangun bersama dengan cinta, kini terasa seperti tempat yang menelannya perlahan. Alia berdiri di tengah ruang tamu dengan napas berat, wajahnya memucat setelah pertengkaran yang tak kunjung mereda. Reno masih berdiri di sisi ibunya, gelisah namun terprovokasi. Bu Ratna menatap Alia dengan tatapan kemenangan yang ditutup rapat oleh air mata pura-pura. Reno, lihat sendiri bagaimana istrimu mempermalukan mama. Suara Bu Ratna memecah ruangan. Kalau dari awal kamu nikah sama perempuan yang benar, hal begini gak akan terjadi. Reno mengepalkan tangan. Alia, kenapa kamu begini? Nadanya rendah namun syarat ledakan. Alia mencoba mendekat, tetap menjaga jarak aman. Aku cuma minta kamu lihat videonya, Ren. Tolong, sekali ini saja. Dengar aku. Namun langkahnya terhenti ketika Bu Ratna langsung berteriak seolah terancam. Lihat itu, dia mau menyerang mama. Astaga, Reno. Reno tersulut. Alia, berhenti buat mama takut. Aku tidak menyerang siapapun. Alia hampir menjerit saking frustrasinya. Kalian salah paham, aku cuma mau... Sebelum kata-kata itu selesai, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Waktu seakan berhenti. Bunyi tamparan itu bergema di dalam rumah yang dulu penuh tawa. Kepala Alia tersentak ke samping, rambutnya berantakan, pipinya panas, terbakar. Pandangannya buram, tubuhnya mematung. Dia tidak pernah menyangka Reno, pria yang dulu memegang tangannya dengan lembut, bisa mengangkat tangan padanya. Alia, bentak Reno lagi, masih dikuasai emosi. Kamu keterlaluan. Kamu bikin mama menangis. Kamu fitnah mama. Alia tersentak mundur tanpa sadar. Tetapi Reno sudah kehilangan kontrol. Dia mendorong Alia kuat-kuat hingga tubuh perempuan itu terhuyung dan jatuh menghentam lantai. Bunyi tubuhnya yang terbanting memicu nyeri yang menjalar dari punggung sampai pinggang. Alia meringis, menahan sakit. Tangannya gemetar ketika mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena hancurnya kepercayaan pada orang yang seharusnya melindungi dirinya.
Kamu itu istri durhaka. Perempuan yang gak tahu diri. Kamu pantas diperlakukan begitu. Alia menatap lantai. Pemandangan di depannya seperti kabur. Dia mendengar eko suara-suara yang menyudutkannya, menuduhnya, menghancurkan harga dirinya sedikit demi sedikit. Tangannya menggenggam roki pangkuannya. Gemetar hebat. Napasnya naik turun tak beraturan. Hatinya seakan disayat berkali-kali. Namun, di balik semua rasa sakit itu, sesuatu mulai muncul di dalam dirinya. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan kesadaran yang tajam, menyakitkan, dan sangat jelas. Ini batasnya. Ini adalah garis yang seharusnya sudah ia lihat sejak lama. Tamparan itu tidak hanya mengenai tubuhnya, tapi juga membuka matanya sepenuhnya. Ia tidak lagi bisa berharap Reno akan kembali menjadi pria yang ia kenal dulu. Ia tidak lagi bisa berharap Ratna akan berubah menjadi ibu mertua yang bisa menerima dirinya. Ia tidak lagi bisa menunggu seseorang datang menyelamatkannya. Alia menyeka air mata pelan, walau tangannya masih bergetar. Ia memaksakan diri untuk bangkit, walau lututnya goyah. Ia menatap Reno dengan mata yang masih berkaca-kaca. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Keteguhan yang baru tumbuh. Reno yang awalnya marah kini terlihat sedikit terkejut melihat tatapan istrinya. "Kenapa kamu lihat aku begitu?" gerutunya. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatapnya beberapa detik sebelum menunduk perlahan dan memalingkan wajah. Bu Ratna mendengus. "Sudah, biarin aja dia drama. Perempuan kayak dia, kalau nggak dikerasin makin menjadi." Alia kembali diam, bukan karena takut, tapi karena sedang merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Rasa sakit yang amat dalam itu justru membuat hatinya mengeras, seperti baja yang ditempa oleh api. Dan di tengah kekacauan itu, benih keputusan yang akan mengubah segalanya mulai tumbuh dalam diam. Sebuah keputusan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Sebuah keputusan yang tidak bisa dibatalkan lagi. Di titik itu, Alia tahu dirinya tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama. Alia berlari menuju kamar dengan langkah yang goyah. Setiap pijakan terasa panas, seolah lantai menyerap seluruh ketegangan yang memenuhi rumah itu. Pintu kamar ditutupnya dengan cepat, lalu dikunci. Napasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Pipi yang memerah akibat tamparan Reno masih berdenyut, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia menyandarkan punggung ke pintu, membiarkan dirinya merosot perlahan ke lantai. Dari luar, suara Bu Ratna masih terdengar mengomel, sementara Reno mencoba menenangkan ibunya. Seolah dirinya lah yang bersalah atas semuanya. Alia menutupi mulutnya dengan tangan untuk menahan isakan. Namun usaha itu gagal, suaranya tetap pecah. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah ini bukan sekadar tidak aman, tetapi berbahaya. Dengan tangan bergetar, ia meraih ponselnya dari meja samping tempat tidur. Layarnya buram karena air mata yang mengalir deras. Ia membuka kontak dengan tangan gemetar, menelusuri daftar nama yang jarang ia sentuh. Ada satu nama yang sejak lama tidak ia sentuh. Satu nama yang sengaja ia hindari bertahun-tahun karena sejarah keluarga yang penuh konflik. Satu nama yang di masa lalu selalu menjadi orang pertama yang berdiri di depan untuk melindunginya. Satu nama yang ia tinggalkan tanpa salam demi mempertahankan rumah tangganya dengan Reno. Jantung Alia berdegup keras ketika jemarinya berhenti di atas nama itu. Abang Ardi. Seseorang yang dulu dikenal sebagai pria keras kepala, protektif, dan terlalu tegas. Sifat yang membuat Alia menjauhinya karena Reno tidak suka kedekatan mereka. Ardi pernah memperingatkan Alia bahwa Reno bukan pria yang cukup matang untuk menjadi suami. Tetapi waktu itu Alia terlanjur dikuasai cinta. Kini, di detik ia merasa hidupnya retak, nama itu justru muncul paling jelas di benaknya. Dengan tangan bergetar, ia meraih ponselnya dari meja samping tempat tidur. Layarnya buram karena air mata yang mengalir deras. Ia membuka kontak dengan tangan gemetar, menelusuri daftar nama yang jarang ia sentuh.
Tiap detik nada sambung seolah berjalan lambat. Alia memeluk lututnya dan menggigit bibir menahan isakan. Ia takut Ardi tidak mengangkat telepon. Ia takut Ardi marah karena dirinya menghilang begitu lama. Ia takut tidak punya siapa-siapa lagi. Namun ketika panggilan tersambung, suara berat yang sangat familiar itu muncul. Halo? Alia langsung tersedak oleh tangisnya. Bang Ardi. Ardi terdiam 2 detik. Cukup lama untuk menunjukkan keterjukatannya. Alia, kamu kenapa? Kamu nangis? Suara itu mengandung kepedulian lama yang tak pernah benar-benar hilang. Alia tidak bisa menahan diri lagi. Bang, tolong jemput aku. Aku gak kuat. Suaranya pecah, bergetar, histeris. Kata-katanya tersendak, seolah keluar dari tenggorokan yang dicikik rasa sakit. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Alia, napas dulu. Suara Ardi berubah serius. Ada apa? Siapa yang sakitin kamu? Renu, dia mukul aku, Bang. Dan mamanya, dia tuduh aku macam-macam. Aku takut banget. Di ujung telepon terdengar suara napas Ardi yang berubah kasar. Tandanya ia menahan amarah. Alia, suaranya rendah tapi tajam. Kamu di mana sekarang tepatnya? Di kamar. Aku kunci pintu. Bang, tolong. Aku nggak tahu harus gimana. Ardi tidak ragu barang sedetik. Dengar aku baik-baik. Jangan buka pintu. Jangan keluar dari kamar. Abang berangkat sekarang juga. Alia tersedak makin keras. Bang, maaf. Aku udah lama gak hubungi abang. Aku pergi. Ninggalin abang dulu. Bukan saatnya minta maaf. Yang penting kamu selamat. Dalam 15 menit abang sampai rumah kamu. Kalau perlu abang bawa orang. Orang? Orang siapa? Namun Ardi tidak menjawab langsung. Hanya ada suara beratnya yang semakin dingin. Pokoknya kamu aman. Itu tanggung jawab abang. Suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Alia, buka pintunya. Itu suara Reno, penuh kemarahan. Alia tersentak, tubuhnya mengejang. Bang, mereka ngetuk pintu. Terdengar suara Ardi berdiri dari kursi. Dengar aku baik-baik, jangan buka. Tutup telepon ini kalau perlu. Abang lagi di jalan. Kamu nggak sendiri, Alia. Ketukan berubah menjadi hentakan. Alia, jangan bikin aku marah lagi. Keluar. Alia memeluk ponselnya erat-erat. Bang, cepat. Alia, suara Ardi turun menjadi nyaris bisikan yang tegas. Abang datang. Setelah itu, panggilan berakhir. Tapi kata-kata itu tetap menggema di kepala Alia seperti tali penyelamat pertama dalam kegelapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia tidak tahu apa yang akan Ardi lakukan. Ia tidak tahu apakah kehadirannya akan memperbaiki keadaan atau justru memperbesar badai. Namun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Alia merasa ada tangan yang siap menariknya keluar dari jurang. Dan siapa sebenarnya sosok Ardi kini? Dengan pengaruh apa? Kekuatan apa? Atau hubungan apa yang ia miliki setelah mereka berpisah begitu lama masih jadi misteri yang menegangkan. Yang jelas, seseorang yang dulu hilang, kini bergerak cepat ke arahnya. Dan itu akan mengubah semuanya. Ketukan di pintu depan terdengar keras, tegas, dan tidak sabar. Berbeda dari ketukan siapapun yang biasa datang ke rumah itu. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat Reno dan Bu Ratna menoleh dengan wajah terkejut. Ketukan itu seperti ancaman yang tidak diundang. Alia masih bersembunyi di dalam kamar, duduk dekat pintu dengan tubuh gemetar. Ia mendengar semuanya, termasuk suara langkah Reno yang perlahan mendekati pintu depan sambil menggerutu kesal. "Siapa malam-malam begini?" teriak Reno dari ruang tamu. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan kedua yang lebih keras, seperti memancing keberanian untuk membukakan pintu. Dengan wajah masam, Reno membuka pintu. Dan seketika, tubuhnya menegang. Di depan pintu berdiri sosok tinggi tegap dengan jas hitam sederhana. Aura dingin dan wibawa kuat memancar dari pria itu. Matanya menatap Reno tanpa berkedip, seolah menilai seluruh jiwa laki-laki itu dalam satu pandangan. Ardi. Wajah Reno memucat. Abang
Ardi, suaranya lirih, seperti seseorang yang tak menyangka masa lalu datang mengetuk pintu. Bu Ratna yang mendengar nama itu langsung maju ke depan dengan wajah panik. Loh, Ardi, kok datang tiba-tiba? Ada urusan apa? Ini rumah Reno, bukan rumah Alia. Ardi tidak menjawab salam apapun, tidak bertanya, tidak memberi senyum basa-basi. Ia melangkah masuk tanpa diminta. Langkahnya begitu mantap, membuat Reno spontan mundur satu langkah. Di mana Alia? Suaranya dingin dan tajam. Reno menelan ludah. Dia lagi istirahat di kamar, tapi... Ardi mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Sikapnya penuh wibawa, seperti seseorang yang terbiasa memerintah banyak orang. Kalian berdua jangan coba-coba berbohong. Bu Ratna mencoba tersenyum kaku. Ardi, jangan salah paham. Alia itu cuma sedang manja. Tadi kami cuma... Ardi menatap tajam ke arah Bu Ratna sampai wanita itu terdiam, seolah napasnya tersangkut. Bu Ratna, saya kesini karena Alia menelpon saya sambil menangis dan ketakutan. Dan saya tidak akan pulang sampai saya tahu apa yang kalian lakukan padanya. Reno mulai gelisah. Bang, jangan lebay. Kita bisa selesaikan baik-baik. Alia tuh suka dramatis. Ardi kembali menatapnya dengan sorot dingin. Kamu pukul istrimu. Reno terdiam, napasnya tersenggal. Bang, dia naduh mama macam-macam. Dia pasang kamera. Kamu pukul dia. Suara Ardi naik sedikit, cukup membuat Reno tersenjak mundur. Tidak ada jawaban. Dan itu sudah cukup sebagai pengakuan. Bu Ratna mencoba maju lagi. Ardi, kamu jangan cuma dengerin Alia, dia suka lebay. Kalau kamu lihat kenyataannya. Diam. Satu kata itu sudah cukup membuat Bu Ratna membeku seperti batu. Tidak ada yang pernah berani berbicara begitu padanya. Tidak pernah sebanyak ini dalam hidupnya. Ardi masuk lebih dalam ke ruang tamu, menatap keadaan rumah yang kacau. Napasnya ditarik panjang, kemudian dilepas, seperti menahan kemarahan yang hampir meledak. Aku sudah melihat videonya. Videonya sangat jelas. Rendo membelalak mata. Video? Maksud abang? Video ketika ibumu mengacak-ngacak kamar Alia dan mengambil uangnya. Bu Ratna menelan ludah, wajahnya memuncat drastis. Itu bukan seperti yang kamu lihat. Mama cuma merapikan kamar. Ardi mendekatinya satu langkah. Merapikan kamar sambil mengambil uang? Atau merapikan kamar sambil membuka laci-laci pribadi? Bu Ratna mundur perlahan seperti tikus yang terbojok. Reno mencoba masuk di antara mereka. Bang, ini rumah gue. Jangan seenaknya main tunduk tanpa bukti. Ardi mengeluarkan ponselnya, membuka video itu dan menekan play. Visualnya jelas. Bu Ratna masuk ke kamar Alia, memeriksa laci, mengambil uang, memasukkannya ke tas. Begitu real, begitu telanjang, tanpa ruang untuk pembelaan. Bu Ratna langsung berteriak panik. Itu rekayasa, itu fitnah. Kameranya disengaja dipasang buat menjebak mama. Ardi menatapnya datar. Bu, kamera itu dipasang Alia di kamarnya sendiri, di ruangan pribadinya. Kalau ada yang tidak tahu diri masuk tanpa izin, itu jelas bukan Alia. Wajah Bu Ratna merah padam, bukan karena marah, tapi ketakutan. Reno terdiam, mulutnya terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Ia terlihat seperti seseorang yang baru menyadari kadar kerusakan dari kebodosannya sendiri. Ardi menghela napas panjang, kemudian menatap mereka bergantian. Selama ini, kalian ambil barang-barang Alia, uangnya, bahkan perhiasan peninggalan ayahnya. Dan ketika dia menegur, kalian pukul dia. Tidak ada jawaban. Sunyi, kaku. Hanya terdengar suara napas tegang dari masing-masing orang. Ardi melanjutkan. Kali ini suaranya lebih rendah, lebih dingin, dan jauh lebih menakutkan. Saya datang bukan untuk berdebat. Saya kesini untuk mengambil Alia. Reno terkejut. Bang, jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga gue. Ardi mendekat. Reno spontan mundur. Seolah tubuhnya tahu. Takut sebelum pikirannya sempat mencerna. Kamu kehilangan hak bicara tentang rumah tangga begitu kamu mengangkat tangan pada istrimu. Kata-kata itu menghantam seperti palu besar. Alia yang mendengarnya dari balik kamar Ardi menangis pelan bukan karena sedih, melainkan karena merasa ada seseorang yang akhirnya berdiri untuknya. Ardi menoleh ke arah kamar Alia dan berkata dengan suara lembut, berbeda jauh dari ketegasan yang ia tunjukkan sebelumnya. Alia, abang sudah di sini. Keluar kalau kamu sudah siap.
Suara itu seperti cahaya di ruang gelap. Alia berdiri perlahan, tubuh masih lemah namun hatinya mulai menemukan kekuatan yang sejak lama hilang. Sementara di luar kamar, Reno dan Bu Ratna terpaku, ketakutan, bingung, dan tak menyangka bahwa petaka yang mereka buat sendiri kini berbalik menghantam mereka tanpa ampun. Dan itu baru permulaan dari gelombang balasan yang akan menghancurkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Alia berdiri di tengah ruang tamu yang berubah menjadi arena pengadilan tanpa meja hakim. Udara seperti menebal, menahan napas bersama semua orang di sana. Reno menatap ke segala arah, mencari celah untuk membalik keadaan seperti biasanya. Tetapi kali ini, dinding rumah seakan ikut menjepitnya. Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah pucat, namun mulutnya tak pernah berhenti memuntahkan bantahan, panik yang ia bungkus dengan nada tinggi. Rekaman CCTV diputar sekali lagi. Suara kecil dari speaker terdengar jelas. Derit laci, helaan napas berat, dan sosok Bu Ratna yang dengan cekatan merogoh amplop uang. Jembernya lincah, bukan cangkung seperti seseorang yang tak sengaja. Ini tindakan yang sudah direncanakan. Ini pasti editan. Bu Ratna bangkit sambil menunjuk layar ponsel Ardi, abang Alia, yang berdiri tegap seperti batu karang. Kamu ini dari dulu tidak suka sama keluarga kami. Kamu sengaja cari masalah. Ardi hanya menghela napas pendek. Netranya penuh kendali. Bu, kalau saya tidak suka, saya tidak akan datang. Saya datang karena adik saya disakiti. Dan bukti tidak bisa dibantah hanya dengan teriakan. Reno melangkah mendekat, mencoba mengambil ponsel itu. Berhenti memprovokasi, ini rumah saya berhak menentukan siapa yang... Alia menahannya dengan satu gerakan kecil. Reno terpaku. Belum pernah ia melihat tatapan Alia setegas itu. Bukan kemarahan yang terlihat di mata istrinya, melainkan ketegasan yang sangat tenang dan itu jauh lebih menakutkan. Reno, cukup. Suara Alia tidak bergetar. Selama ini kamu membiarkan ibumu masuk ke kamar kita tanpa izin. Kamu menuduhku ceroboh. Kamu memilih percaya pada teriakan, bukan pada fakta. Dan sekarang kamu mau bilang semua ini fitnah. Reno mencoba membalas, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ia sudah terbiasa melihat Alia menunduk, meminta maaf meski tak salah. Kini posisi mereka berbalik dan ia tidak siap. Ardi menaruh map besar di meja. Ini hanya sebagian. Rekening, bukti transfer, laporan transaksi. Semua mencurigakan dan mengarah pada dua orang, ibu dan kamu. Tatapannya beralih ke Reno. Kamu pikir tidak ada jejak ketika kamu mencuri dari rekening istrimu sendiri? Kamu pikir sistem perbankan buta? Bu Ratna terhuyung, wajahnya benar-benar pucat. Uang itu hanya pinjaman. Saya butuh. Anak saya sendiri masa tidak boleh pinjam? Alia menggeleng pelan. Kalau pinjam, kenapa diam-diam? Kenapa ambil dari laci, Bu? Kenapa meremehkan saya setiap hari? Ada luka lama yang ikut keluar saat itu, tetapi Alia tidak lagi tampak rapuh. Rasa sakit itulah yang membuatnya berdiri lebih tegak. Suara jam dinding mengisi jeda ketika semua orang terdiam. Reno akhirnya bersuara. Alia, kamu harusnya bicara sama aku dulu, bukan bawa orang luar. Orang luar, Alia menatapnya tajam. Dia abangku, dan aku sudah bicara sama kamu berkali-kali. Kamu memilih pura-pura tidak dengar. Reno terdiam. Diam yang penuh rasa kalah. Bu Ratna mulai menangis, tetapi tangis itu terasa dipaksakan. Oh ya, Nak, ibu cuma ingin membantu mengatur rumah tangga kalian. Kamu tuh masih muda. Jadi ibu mengambil uang saya. Alia menghentikan kalimat itu tanpa ragu. Itu bukan mengatur, itu mencuri. Benar-benar sunyi. Ardi menutup mapnya perlahan-lahan. Kita bisa selesaikan baik-baik atau tidak baik-baik. Semua tergantung kalian. Reno memijat pelipis tanpa kehilangan kendali atas situasi yang selama ini ia pikir ia kuasai. Sementara Bu Ratna memeluk tasnya seolah itu satu-satunya yang tersisa dari harga dirinya. Alia memejamkan mata sejenak, ada gemuruh dalam dadanya tetapi tidak lagi berupa ketakutan. Untuk pertama kalinya ia merasakan kekuatan yang selama ini tertutup oleh luka. Ia membuka mata, menatap semuanya. Aku belum memutuskan apapun, tetapi aku tidak akan tinggal diam lagi. Satu kalimat itu, singkat namun tajam, menguncangkan seluruh ruangan lebih kuat daripada teriakan manapun.
Dan justru dari sinilah badai sesungguhnya mulai terbentuk, membawa setiap tokoh pada pilihan yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Alia menatap jendela kamar yang setengah terbuka. Angin malam masuk pelan, menggoyangkan tirai tipis yang menjadi satu-satunya benda tenang di rumah itu. Di balik pintu, suara langkah Reno dan Bu Ratna terdengar seperti bisikan yang sengaja ditahan. Mengawasinya, menebak langkahnya berikutnya, menghindari ledakan baru. Rumah itu, yang dulu ia isi dengan harapan, kini hanya terasa seperti ruang tunggu sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Ardi berdiri bersandar di dinding, tangannya terlipat, namun sorot matanya lembut. "Alia," ujarnya pelan, "aku tahu kamu sedang menahan banyak luka. Kamu tidak harus memutuskan sekarang, tapi kamu perlu berpikir untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapapun." Alia belum menjawab. Ia hanya duduk di sisi tempat tidur, menatap lantai yang dingin. Meski tubuhnya masih memar dan pipinya masih terasa perih, yang paling ia rasakan adalah kelelahan batin. Keletihan dari berbulan-bulan disudutkan, dituduh, ditindas tanpa suara. Ardi meletakkan 2 map di atas meja kecil. Ini 2 jalannya. Alia mendongak perlahan. Yang pertama, map berwarna gelap. Ini jalur hukum. Isi map itu adalah bukti lengkap. Rekaman CCTV, rekaman suara, riwayat transaksi, hasil visum, dan pernyataan saksi. Dengan ini, kamu bisa menjerat mereka berdua. Tidak ada yang bisa lolos. Semua legal, bersih, dan kamu tetap bisa melindungi dirimu. Alia menatap map itu lama, seolah ada bayangan masa lalu yang menenggelamkan dirinya. Pertengkaran, tuduhan, tamparan, makian, semuanya berputar seperti kaset rusak. Kemudian ia menatap map kedua, warna lebih terang. Ini jalan untuk pergi, jelas Ardi. Aku sudah siapkan tempat aman, rekening atas nama kamu sendiri, pengacara perempuan yang siap mendampingimu tanpa perlu bertemu mereka lagi. Kalau kamu memilih pergi, kamu tidak perlu melihat wajah mereka lagi. Alia meraba pinggiran map itu. Pergi. Kata yang terdengar seperti kebebasan, tetapi juga seperti kehilangan. Di sudut hatinya masih ada rasa bersalah yang entah kenapa belum mau hilang, meski ia tahu dirinya korban. Ardi duduk di sampingnya. "Alia, kamu selalu takut menyakiti perasaan orang lain. Tapi lihatlah dirimu. Kapan terakhir kali orang-orang di rumah ini peduli pada kamu?" Air mata Alia menetes tanpa suara. Ia menunduk membiarkan tetesan itu jatuh di punggung tangannya. "Bang, aku tidak pernah ingin rumah tangga ini jadi seperti ini." Suaranya nyaris pecah. "Aku cuma ingin dihargai, diakui, dianggap manusia. Kamu berhak lebih dari sekedar dianggap manusia. Kamu berhak disayangi." Keheningan mengalun, namun bukan hening yang menakutkan. Hening yang memberi ruang bernafas. Dari luar terdengar suara Bu Ratna membanting sesuatu, entah piring atau gelas. Suaranya tinggi, bergetar karena panik dan takut. Alia itu membawa sial. Kalau dia berani lapor polisi, habislah kita. "Reno, kamu diam saja. Lakukan sesuatu." Reno tidak menjawab. Langkahnya mondar-mandir, gelisah. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berdiri di atas tanah yang kokoh. Semua yang selama ini ia bungkus dengan ego mulai runtuh. Alia menutup mata, mendengar mereka dari balik pintu, tak ubahnya mendengar masa lalu yang memanggilnya kembali ke dalam pusaran. Namun kali ini ia punya pilihan. Ia menarik nafas panjang. "Bang," ia mengangkat wajah, matanya merah namun jernih. "Kalau aku memilih jalan pertama, hidup mereka berubah selamanya. Kalau aku memilih jalan kedua, aku mungkin bebas. Tapi semua yang terjadi tetap tidak sepenuhnya dituntaskan." Ardi menatapnya, tidak menginterupsi. "Aku takut, apapun pilihanku, aku akan menyesal. Menyesal bukan soal jalan yang kamu pilih, tapi soal membiarkan orang lain memilihkan hidup untuk kamu." Kata-kata itu menancap dalam. Alia memegang kedua map itu, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban pilihan yang begitu besar. Ia menatap pintu kamar, melihat siluet Reno yang tak tahu bahwa hidupnya sedang berada di ujung sesuatu yang besar.
Bu Ratna masih berteriak panik, membuat ruangan penuh tegangan. Alia kembali duduk, menunduk, memeluk kedua map itu erat-erat. Air matanya jatuh perlahan, namun wajahnya tidak lagi penuh kepasrahan. Ada garis ketetapan hati yang mulai terbentuk. Ia tahu, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu ada sepenuhnya di tangannya. Alia berdiri perlahan dari tempat tidur, memegang kedua map itu seperti menimbang dua masa depan. Sementara itu, suara Bu Ratna masih memenuhi ruang tamu, terdengar panik dan memaksa. Reno hanya diam, terduduk di sofa. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa semua yang ia lindungi dengan kebohongan kini telah berubah menjadi jerat di lehernya. Ardi tetap di samping adiknya, memberi ruang, tidak menuntut jawaban. Alia akhirnya membuka pintu kamar. Engselnya berderit pelan, namun cukup membuat dua orang di ruang tamu menoleh dengan cepat. Bu Ratna tampak seperti seseorang yang ketakutan kehilangan kekuasaan, sementara Reno lebih terlihat seperti anak kecil yang baru kehilangan pijakan. Alia tidak menggertak, ia tidak berteriak, tidak ada amarah yang meledak. Justru ketenangan Alia membuat suasana rumah terasa lebih menyesakan. "Aku hanya ingin bicara," ujar Alia dengan suara yang stabil meski matanya masih sembab. Bu Ratna langsung menunjuknya. "Kalau kamu mau minta maaf, sekarang waktunya. Tapi kalau kamu..." Alia mengangkat tangan, menghentikan deretan caci yang siap dilontarkan. "Aku tidak datang untuk minta maaf," katanya tenang. "Aku datang untuk mengakhiri semuanya." Reno menelan ludah. "Alia, kamu mau kemana?" Ia menatap suaminya lama dan untuk pertama kalinya tidak ada cinta, berharap atau rasa ingin bertahan di sana. Hanya kesadaran bahwa perjuangannya selama ini tidak pernah dianggap berarti. "Aku sudah memilih," katanya pelan. Bu Ratna spontan mundur setapak. "Kamu mau lapor polisi? Kamu mau hancurkan keluarga ini?" Alia menggeleng, lalu mengalihkan pandangannya ke Ardi. Abangnya mendekat, mengambil map gelap dari tangan Alia. Reno terlihat sedikit lega, meski ia tidak mengerti sepenuhnya. Tapi map kedua, yang terang, masih di genggaman Alia. "Aku memilih pergi," ujarnya lirih namun tegas. "Bukan karena aku takut, bukan karena aku menyerah, tapi karena tidak ada satupun dari kalian yang layak aku perjuangkan." Reno berdiri. "Alia, jangan seperti ini. Aku bisa jelaskan. Selama ini kamu tidak pernah mau mendengarkan, dan sekarang aku yang tidak ingin lagi mendengarmu." Bu Ratna merengut marah, namun ketakutan terselubung di wajahnya sulit disembunyikan. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Rumah ini bukan rumahku. Dan kamu bukan keluargaku." Keheningan panjang menyusul. Reno menunduk, Bu Ratna terdiam, dan Ardi menatap Alia dengan bangga sekaligus sedih. Alia kemudian mengambil tas kecilnya, yang sudah ia siapkan tanpa sadar selama berminggu-minggu. Tidak banyak barang yang ia bawa, hanya beberapa pakaian, dokumen penting, dan perhiasan yang tersisa. Saat ia berjalan menuju pintu, Reno mencoba meraih pergelangan tangannya. Alia menatapnya. Tidak marah, hanya hampa. "Reno, kamu mungkin menyesal suatu hari nanti. Tapi saat itu datang, aku sudah tidak ada di sini." Tangan Reno melemah dan terlepas. Alia melangkah keluar rumah sambil menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa berbeda. Dingin tapi bebas. Ardi menyusul di belakangnya, namun memberi ruang agar Alia bisa berdiri sendiri seperti dulu. Di ambang pintu, tanpa menoleh lagi ke belakang, Alia berkata pelan, cukup untuk didengar dua orang yang masih berdiri membeku. "Aku tidak balas dendam dengan menghancurkan kalian. Hukuman paling menyakitkan adalah kehilangan seseorang yang selama ini kalian remehkan." Pintu tertutup pelan. Tidak ada bentakan, tidak ada dramatisasi. Hanya ketenangan yang akhirnya ia miliki. Beberapa bulan kemudian, Alia duduk di sebuah kafe kecil yang hangat. Wajahnya lebih cerah, tubuhnya jauh lebih tenang. Ia bekerja di tempat baru, tinggal di lingkungan baru dan memulai hidup yang akhirnya terasa ramah kepadanya. Ardi masih sering datang mengunjunginya,
memastikan adiknya tidak lagi berjalan sendirian seperti dulu. Perlahan luka-luka lama mulai mengering, meski bekasnya tentu saja tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun bekas itu bukan lagi sesuatu untuk disembunyikan, melainkan pengingat bahwa ia pernah bertahan dari badai besar dan keluar sebagai dirinya yang lebih kuat. Kadang ia melihat ke jendela dan mengenang masa lalu, bukan untuk merindukan tapi untuk mengingat batas yang akhirnya ia jaga. Dan saat ia menutup mata sejenak, air mata kecil menetes. Bukan karena sedih, tapi lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akhirnya memilih dirinya. Dalam hidup, ada saat ketika diam bukan lagi kesabaran, melainkan pengkhianatan terhadap diri sendiri. Tidak ada rumah yang layak dipertahankan bila di dalamnya kita kehilangan harga diri, keamanan, dan kemanusiaan. Alia mengajarkan bahwa keberanian terbesar bukanlah melawan dengan teriakan, melainkan berani melangkah pergi dari tempat yang tidak lagi memberi ruang untuk bernapas. Kadang penyembuhan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih diri sendiri. Karena pada akhirnya tidak ada yang lebih berharga dari jiwa yang kembali menemukan kedamaian.